Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, serta bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemuda sedang pada sibuk. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan menuntaskan bahasan kita pada dua pertemuan yang lalu. Dalam tema besar tentang tiket masuk surga gitu. Masuk surga tentu harapan kita sebagai seorang mukmin ya. Karena di akhirat nanti Allah hanya menyiapkan dua tempat untuk manusia, surga dan neraka. Neraka bukan sebuah pilihan, na'udzubillah, boro-boro untuk merasakan, membayangkannya saja dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang neraka sudah tidak sanggup kita. Apalagi na'udzubillah kalau harus merasakan azabnya gitu. Dua bulan yang lalu kita sudah membahas tiket yang pertama dan utama, yaitu seorang yang ingin masuk surga harus memiliki akidah yang sempurna. Akidah yang didasari oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, tiket ini betul-betul tidak boleh ada cacat sedikit pun gitu ya. Dalam pengertian dia tidak boleh ada sedikit pun kekufuran dan kemusyrikan. Dia harus utuh sepenuhnya itu. Nah, setiap manusia yang memiliki tiket yang utama ini pasti masuk surga itu. Karena Rasulullah sudah menjamin itu lewat sabdanya, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Tapi dengan tiket ini belum menjamin apakah seseorang itu bisa langsung masuk surga atau dia harus mampir di neraka jahanam. Untuk seseorang yang sudah memegang tiket ini, tiket untuk utama ini, agar dia bisa langsung masuk surga, dia harus memegang dua tiket lagi, yaitu ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ampunan sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Jadi sudah dua tiket yang kita bahas, tinggal pada pertemuan kali ini kita akan membahas tiket terakhir, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ilustrasinya begini, andai kata seorang meninggal dunia membawa keimanan yang utuh, lalu membawa amal ibadah yang banyak, tanpa memiliki dosa sekecil apapun, karena semua dosa sudah diampuni oleh Allah. Bisakah seseorang masuk surga dengan begitu? Ternyata tidak. Gitu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang Rasulullah SAW diantaranya menyatakan, la yadkhulu ahadakumul jannah bi amalihi. Seseorang tidak akan bisa masuk surga oleh sebab amal perbuatannya. Tentu saja pernyataan ini mengagetkan para sahabat itu. Spontan mereka bertanya,
Wa kaifa anta ya Rasulullah? Bagaimana dengan Anda ya Rasulullah? Semakin kaget para sahabat ketika Rasul mengatakan, hatta ana, demikian juga aku. Amal perbuatanku tidak mungkin bisa mengantarkan aku masuk ke dalam surga. Nah, kalau amal ibadah Rasul saja tidak mungkin membuat beliau masuk surga, apalagi amal ibadah kita. Jadi kalau begitu dengan apa kita masuk surga ya Rasulullah? Birahmatihi. Dalam hadis lain, bifadlin wa rahmatin. Dengan karunia dan kasih sayangnya. Jadi terlalu mahal surga itu untuk ditebus oleh amal ibadah kita. Jadi amal ibadah kita itu sebenarnya hanya upaya kita untuk bisa membeli tiket kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi yang harus kita perjuangkan adalah dalam kita melakukan ibadah ini bagaimana ibadah-ibadah kita ini membuat Allah itu sayang pada kita. Kenapa kita harus memikirkan itu? Karena tidak semua ibadah itu membuat Allah itu sayang pada hambanya. Karena tidak semua ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Maun ayat 4 sampai dengan ayat 7 jelas sekali Allah menyatakan, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kata-kata musallin itu sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu sudah melaksanakan syariat sholat dalam bentuk gerakan dan bacaan. Boro-boro disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia melakukan sholat itu. Bahkan terancam celaka. Bahkan sebagian ahli hadis mengartikan wel di sana menunjuk pada satu tempat di neraka, yaitu neraka wel. Neraka wel lah bagi orang-orang yang sholat. Jadi tidak semua ibadah itu bisa mengantarkan orang masuk surga itu. Karena tidak semua orang yang melakukan ibadah itu ibadahnya pasti diterima oleh Allah. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita dengan menyatakan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya orang yang sholat mereka tidak memperoleh apa-apa dari sholatnya itu kecuali cangkel, capek. Atau rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang melakukan ibadah saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Ini yang harus menjadi perhatian kita itu ya, jangan sampai kita terus melakukan ibadah, tapi ibadah kita nggak punya nilai di mata Allah. Gitu. Capek gawe, teka pakai ya. Betul nggak itu ya istilah itu ya? Capek gawe, teka pakai gitu ya. Jadi sudah mati-matian kita berbuat, tapi nggak ada nilainya. Gitu. Di mata Allah Subhanahu Wa Taala kan sayang sekali gitu ya. Nah, di dalam Quran surat Al-Maun itu dijelaskan kenapa sholat seseorang itu tidak diterima. Allazina hum an sholatihim sahun. Nah itu kan alasannya. Sholatnya itu lalai, tidak khusyuk. Allazina hum yura'un. Sholatnya tidak dilaksanakan dengan dasar ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Ya. Tapi didasari dengan riya, pujian. Atau ingin memperoleh kenikmatan duniawi. Wa yamnaunal maun, dan ibadah sholatnya itu tidak membuat orang itu kemudian menjadi orang yang dermawan, yang mau memperhatikan nasib orang lain yang memerlukan pertolongan dan bantuan. Maun yang kemudian menjadi nama surah ini, surah Al-Maun, dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang kalau diukur dengan nilai kecil sekali nilainya itu. Contohnya begini Bu. Malam hari jam 10-an
tetangga ngebel rumah ibu gitu. Begitu dibuka, tetangga itu mengatakan, "Punten, saya malam-malam nekat mengganggu ibu. Saya betul-betul dalam posisi yang kesulitan gitu ya. Keluarga saya datang dari kampung, nggak ngasih kabar terlebih dahulu. Ketika saya tanya, mereka belum pada makan dari sejak siang gitu. Maka saya ingin menyiapkan makanan. Pas saya ke dapur, ternyata di dapur garam habis. Uyah, saya tolong kalau ibu ada, saya minta uyah barang sesendok kecil gitu. Uyah 1 sendok kecil itu kira-kira berapa harganya, Bu? Ada 1.000 rupiah? Ya, nggak sampai kan? Nggak sampai itu. Jadi secara nilai sangat kecil sekali gitu. Nah, sesuatu yang secara nilai sangat kecil tapi dibutuhkan, itu disebut al-ma'un. Jadi istilah al-ma'un itu. Jadi kalau seorang untuk menolong orang lain padahal nilainya begitu sangat kecil saja tidak mau, nah itu berarti sholat itu gak benar itu. Karena sholat itu ukuran nanti benar dia tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia mencegah seorang dari perbuatan munkar, dia akan baik orang yang sholat itu dalam urusan hablum minallah dan hablum minan nas. Ya jadi maka yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita bisa meraih tiket kasih sayang Allah itu dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Maka Bu, kalau ini bisa ke depan ya biar kesian, terus menuju pintu. Kalau mau ke depan, maka nah sekarang ada 2 hal mungkin yang paling utama yang harus kita, ya mangga Bu, ya. Nah gitu Bu lah. Oh, nanti konsumsi akan dibaginya mulai dari depan Bu. Jadi kalau yang di belakang nggak kebagian ya wayahna. Yang pertama yang akan kita bicarakan masalah kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah ya. Terutama sekali sholat. Ini agar ibadah kita itu bisa membuat Allah itu menjadi sayang pada kita kan itu kan intinya itu. Salah satu syaratnya itu Allah menentukan ibadah kita harus kita lakukan dengan kekhusyuan. Khusyuk artinya konsentrasi kita penuh bersama Allah Subhanahu wa taala pada saat kita melakukan ibadah tersebut gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat orang banyak gelisah gitu ya. Ini gimana dengan ibadah-ibadah kita selama ini? Apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah? Apakah sholat kita itu sudah khusyuk atau tidak dan seterusnya gitu. Karena khawatir kita termasuk kelompok yang paling banyak yang sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Bagaimana cara kita untuk supaya bisa melakukan ibadah dengan khusyuk? Kita ambil contoh sholat. Yang pertama, ini pandangan saya ini ya, jadi mudah-mudahan benar gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyiapkan betul bahwa waktu tertentu itu hanya waktu untuk kita bersama Allah dalam sholat. Misalnya gini, waktu zuhur jam berapa? 12 kurang 18 atau 2 kurang 20 lah gitu ya. Maka saya sudah harus menyiapkan waktu antara jam setengah 12 sampai jam 12 misalnya. Itu waktu saya untuk sholat zuhur. Antara setengah 12 sampai jam 12 saya nggak ada urusan dengan suami, nggak ada urusan dengan istri,
nggak ada urusan dengan ini, nggak ada urusan dengan pekerjaan, nggak ada urusan dengan siapapun. Itu urusan saya persiapan untuk sholat zuhur sampai melaksanakan sholat zuhur. Sebab kalau seandainya kita tidak siapkan waktu seperti itu, sibuk saja kita bekerja gitu ya. Terdengar azan, waktu lohor ini. Lalu kita kemudian ambil air wudhu, lalu pergi sholat. Sangat mungkin pekerjaan kita itu akan terbawa dalam sholat kita gitu. Masih terbawa terus dalam pikiran gitu. Atau kita ngomongkan batur misalnya can tamat. Itu can tamat ngomongkan baturna kaburu azan. Azan kayak orang teruskan gitu ta. Itu nanti kemungkinan dalam sholat itu yang ada pikiran-pikiran yang terbawa saat memori terakhir yang ada itu. Jadi harus kita siapkan waktu kita untuk sholat. Yang kedua, ini upaya yang kedua. Karena sholat ini ibadah yang paling utama. Yang paling pertama juga akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti, itu sholat. Maka selamat atau tidaknya seseorang itu juga tergantung dari benar diterima atau tidaknya ibadah sholat dia. Oleh karena itu, iblis yang memang sudah bertekad ingin menyesatkan kita manusia untuk menggiring kita manusia masuk ke dalam neraka jahanam, maka dia akan mati-matian berusaha untuk merusak sholat kita. Karena itu upaya yang kedua yang harus kita lakukan, bagaimana kita bisa terlindungi dari bisikan-bisikan setan yang menyesatkan ini gitu. Dengan kita memohon perlindungan kepada Allah. Maka sebaiknya kita membaca ta'awuz sebelum memulai sholat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup di dalam hati untuk didengar oleh kita sendiri gitu ya. Ini upaya yang kedua. Nah, si ta'awuz ini, bacaan ta'awuz ini sebaiknya kata para ulama diucapkan lagi, dibaca lagi oleh kita pada rakaat pertama, hanya rakaat pertama ya. Pada rakaat pertama setelah doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Misalnya kita baca doa iftitah ini, Allahu Akbar, lalu kita membaca doa iftitah. Ya. Nah, selesai doa iftitah, sebelum kita membaca Al-Fatihah, kita baca lagi Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baik dalam sholat yang zahar maupun sholat sir, si bacaan ta'awuz ini cukup di dalam hati. Ya. Jadi cukup di dalam hati hanya untuk didengar oleh diri kita sendiri. Ini upaya yang ketiga. Yang keempat, ya oke lah. Yang ketiga, peda ta'awuznya 2 kali mungkin itu. Ta'awuz yang pertama itu sebelum sholat, ta'awuz yang kedua ya gitu ya. Oke, mangga pada yang ketiga, yang keempat, yang penting eta sudah gitu ya. Yang ketiga atau yang keempat, usahakan kalau itu ibu misalnya di rumah punya musola untuk sholat gitu ya. Karena tidak selamanya sempat sholat berjamaah di masjid. Ibu lebih banyak sholat berjamaah di masjid atau di rumah, Bu? Di rumah. Alasannya? Ya? Cek saha, Bu. Menurut saya sama itu, laki-laki wanita lebih utama sholat di masjid. Di masjid mah ibu datang ke masjid yang saja sudah pahala, menang pahala i'tikaf di masjid, sholat berjamaah dengan banyak jemaah, banyak sekali. Rugi sekali kalau ibu terus di rumah.
Ayo ngan dikalikan hiji berjamaah dikali 17. Dulu waktu Islam baru pertama-tama kali, memang wanita itu kata Rasulullah sebaiknya di rumah untuk menjaga fitnah. Jadi di awal-awal Islam nggak boleh pergi ke kuburan, ya. Jadi betul-betul dilarang, diperketat sekali langkah-langkahnya itu. Kuntu nahaitu, maka kemudian ada hadis Rasul, dulu saya pernah melarang. Nah itu akhirnya mulai diberikan kebebasan wanita, mulai bisa bermasyarakat dan lain sebagainya. Dulu sama sekali awal-awalnya saja gitu, untuk menghindari fitnah. Sekarang ibu datang ke masjid ini, kan tidak didampingi oleh bapak. Ari datang ke masjid lain sholat kenging. Sekarang kan tidak sedang sholat, ibu datang ke masjid kan ini. Kenapa kalau sholat berjamaah malah tidak gitu? Ya kan? Bukan hanya saja ke masjid, bahkan ibu pergi ke mall. Pergi ke mall, pergi ke pasar didampingi oleh bapak. Padahal potensi untuk terjadi fitnah lebih banyak di mall daripada di masjid. Jadi ini kadang-kadang orang hanya melihat kisah lama gitu, kisah awal-awal Islam, terus dipakai patokan untuk selama-lamanya gitu. Ibu sholat taraweh di masjid atau kalau bulan puasa? Tuh, nah di masjid. Nah di masjid. Apa pernah di zaman Rasulullah wanita pada sholat taraweh di masjid? Tidak ada. Nah jadi kita melihat kondisi pada masa itu memang Rasulullah untuk menjaga kehormatan wanita di awal-awal Islam, itu memang diperketat. Wanita itu gak bisa diupayakan tidak bergerak dulu dari rumah itu. Ibu kalau ada yang meninggal pergi ziarah kubur, ya, ikut mengantarkan jenazah sampai ikut. Apaan tekenging dina hadis mah, nggak boleh dalam hadis itu. Pada waktu itu memang itu semua dilarang. Nah sekarang apa perlunya lagi sekarang kita melarang wanita? Pernahkah kita mendengar terjadi fitnah gara-gara seorang wanita ke masjid? Jarang terjadi fitnah itu. Jadi apa alasan kita untuk melarang lagi wanita untuk sholat berjamaah di masjid itu? Sayang betul, apalagi kalau pergi sholat berjamaahnya bersama suaminya. Wah itu kan lebih aman lagi. Ya aman lagi. Kalau ke masjid ibu-ibu lebih baik di rumah. Kumaha ya pengajian orang ya. Ibu-ibu datang ke masjid ini sekarang. Padahal tidak untuk sholat ya. Sholat lebih utama kan. Ya, dah. Tapi terserah bapak dan ibu-ibu. Kalau saya yakin bagi ibu-ibu sepanjang tidak akan menimbulkan fitnah, kecil kemungkinan terjadi fitnah, seorang wanita lebih baik sholat berjamaah di masjid. Kita lanjut tadi yang ke berapa? Yang ketiga atau yang keempat? Mangga lah, pokoknya mah terusan anak gitu ya. Usahakan kalau ibu ada musola di rumah, di sekeliling musola, terutama bagian depan, itu jangan ada hiasan apa-apa. Foto keluarga atau lukisan dan sebagainya. Karena sangat mungkin foto dan lain sebagainya yang kita lihat itu bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, suatu ketika pernah Rasulullah SAW selesai sholat di rumah. Kalau Rasulullah sholat di rumah berarti sholat sunnah. Karena beliau juga menginginkan kita
melaksanakan sholat di rumah, tapi yang dimaksud sholat sunnah. Jangan jadikan rumahmu itu kuburan, kata Rasulullah, sehingga gak pernah kita tegakkan sholat di rumah gitu ya. Selesai sholat di rumah beliau, lalu beliau memanggil istrinya Aisyah. Kata Rasulullah, coba Aisyah, ini hordeng tirai yang ada di sini, pindahkan ke belakang. Kenapa? Karena gambar-gambar yang ada dalam hordeng itu telah mengganggu saya tadi dalam sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terganggu oleh keberadaan gambar itu. Ya apalagi tingkat kita seperti umat Rasulullah SAW ini ya sangat mungkin kita akan terganggu oleh karena itu. Karena itu kalau bisa terutama bagian depan, bagian arah kiblat kita itu utamakan polos sajalah. Gitu. Bagaimana dengan kaligrafi? Ini ada kaligrafinya nggak nih? Ya ada itu. Ya sudahlah. Itu juga bisa mengganggu kekhusyuan itu. Orang sholat ningali gitu, nah alifnya bingkeng pisan, ya memang asa tepuguh alif teh. Bedana jeung lam, itu jadi masalah lagi gara-gara itu ya. Jadi memang sebaiknya di depan itu tidak terlihat. Walaupun memang dalam sholat itu sebaiknya kita tidak melihat ke depan. Jadi usahakan tempat kita akan melaksanakan sholat itu tidak ada nanaon gitu di depan kita itu. Yang bisa membuat kekhusyuan kita terganggu itu. Walaupun melihat ke depan, bahkan melihat ke atas, tidak membatalkan sholat. Melirik, batal nggak sholat? Melirik ke kanan, ke kiri gitu, batal nggak sholat? Umumnya ulama mazhab 4 menyatakan tidak batal. Yang batal itu kalau menengok sampai merubah posisi bahu. Nah udah gitu. Nah itu karena dia sudah berubah arah kiblat. Jadi kalau cuma melirik itu atau ningali kaluhur, lihat ke depan, para ulama cenderung menyatakan itu makruh. Sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan. Tapi tidak membatalkan sholat. Jadi pandangan yang paling utama itu, yang paling benar, paling baik adalah ke arah tempat sujud. Jadi ke sejadah kita ini, tempat sujud kita. Kesanalah arah pandangan kita tertuju gitu. Dengan demikian tadi kekhawatiran untuk terganggu karena melihat yang lain-lain bisa terhindari gitu. Tapi melihat ke arah tempat sujud juga kadang-kadang jadi masalah. Ieu teh gambar masjid dina sajadah teh kunaon menarana miring kieu di. Kumaha nu nyieun teh. Ayo jadi mikiran menara keur salat eta. Kalau memang sudah begini kondisinya, kalau memang sudah seperti ini kondisinya, maka sebaiknya ibu memiliki sejadah yang polos. Tong aya gambar naon. Polos saja itu, jadi tidak mengundang kita untuk berpikir macam-macam gitu. Tapi polos juga kadang-kadang sok masalah. Itu hejona kunon jadi belel kieu nya. Padahal karek diseseh 2 kali itu keur meuli mah dalah teu belel kieu keur pertama. Jadi masalah itu. Nah, ieu mah memang bakat keur khusuna masih kena jauh gitu. Nah, kalau sudah seperti begini, maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini seorang ulama di abad 7 Hijriah. Beliau kemudian mengatakan, kalau memang kondisinya seperti itu, walaupun sebenarnya memejamkan mata, perem,
itu hukumnya makruh, lebih baik dia memejamkan mata demi untuk tercapainya kekhusyuan. Sementara pejamkan sajalah mata itu. Toh yang namanya makruh itu bukan haram. Jadi kita tidak berdosa melakukannya, cuman berpahala kalau kita tidak lakukan. Ya sudahlah, nggak apa-apa kita tidak dapat pahala karena tidak memejamkan mata, tapi kekhusyuan itu bisa kita dapatkan. Sementara kalau kita belum bisa khusyuk tanpa memejamkan mata, pejamkan saja mata. Yang kesekian, lebih baik yang kesian saja. Ya, dan yang terakhir mungkin yang sangat penting sekali bagi kekhusyuan sholat kita adalah kita harus memahami sepenuhnya apa yang kita baca dalam sholat itu. Ya, karena susah sekali kita akan khusyuk ya, lamun ngerti gente. Ibu bisa nggak nonton film? Film naon ibu senangnya? Film India. Film India ceritanya drama. Bari tidak ada terjemahan. Bingung orang teh naon itu dongeng nate. Batur seri, orang ngilu seri. Gitu. Ditanya kunaon seri, teuing da pokoknya batur seri yang ngilu seri lah gitu. Ya itu susah kita ya. Susah kita untuk tingkat kekhusyuan itu ya. Kalau kita dalam sholat memahami pun tidak, minimal kita harus memahami. Itu paling minimal. Paling bagus kita tahu tafsir dari apa yang kita baca. Sambil contoh begini. Takbiratul ihram, takbir yang paling pertama kita ucapkan mengawali sholat, itu hukumnya rukun. Ya. Jadi termasuk rukun sholat. Jadi kalau seorang memulai sholat tidak dengan membaca takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Misalnya datang dia sholat gitu ya, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, atau langsung baca doa iftitah tanpa takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Adapun takbir-takbir yang lain, mau ruku nih, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Lalu mau sujud, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Pada umumnya ulama mengatakan sunnah sholat. Ada yang mengatakan wajib, tapi umumnya ulama mengatakan sunnah, tapi bukan rukun. Jadi kalau ibu sampai lupa membaca takbir waktu mau ruku, tidak membatalkan sholat. Ya. Nah sekarang, kenapa takbiratul ihram itu rukun, Mbak? Karena dia mengawali sholat. Dan awal sholat itu harus dengan takbiratul ihram. Kira-kira ihram itu dari kata apa, Bu? Soklah diduga-duga ya tubuhlah. Kira-kira dari kata apa itu? Haram. Naon maksudnya itu takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan yang tadinya halal. Sekarang, sebelum takbiratul ihram, ibu halal tidak minum dan makan? Halal. Setelah takbiratul ihram? Haram. Gak bisa Allahu Akbar, minumlah itu, daharelah itu. Kan gak bisa itu. Sebelum takbiratul ihram, bolehkah kita ngobrol dengan orang lain? Boleh. Setelah takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram, bolehkah kita mikirin suami, mikirin anak, mikirin orang tua, mikirin pekerjaan, mikirin dunia dan segala? Boleh. Setelah takbiratul ihram, harusnya begitu. Jadi kalau setelah takbiratul ihram Allahu Akbar,
Orang masih terus memikirkan suaminya, mikirkan anak, mikirkan incu, mikirkan kerjaan, mikirkan ini, mikirkan dunia. Ya dia belum takbiratul ihram. Sekarang takbiratul ihram itu apa? Apa maksudnya kita menyatakan itu? Yang akbar cuman Allah. Allahu akbar. Allah yang akbar. Selain Allah tidak ada yang akbar. Semuanya kecil. Suami kecil, istri kecil, orang tua kecil, anak kecil, harta kecil, jabatan kecil. Dunia ini semuanya kecil. Yang akbar cuman Allah. Karena saya sekarang sedang berhadapan dengan Allah yang akbar. Semua yang kecil harus menyingkir dari pikiran saya. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar, ya di pikirannya masih mikirin kerjaan, oh berarti yang akbar apa? Kerjaan. Bukan Allah, cuman kebetulan saja lidahnya menyebut Allahu Akbar. Ini harus pentingnya kita memahami dan menghayati apa yang kita baca. Kalau Bapak Ibu setuju, mungkin ke depan kita bisa membahas minimal sajalah. Karena Al-Fatihah itu pasti harus kita baca setiap sholat dan setiap rakaat. Minimal kita tahu tafsir Al-Fatihah itu. Mulai dari ta'awuz, basmalah sampai waladolin sampai amin itu. Sehingga ketika kita sholat itu betul-betul terhayati gitu. Kenapa saya menyatakan alhamdulillah? Kepada siapa? Kepada lillah, Rabbil alamin. Karena Allah itu Ar-Rahman, karena dia itu Ar-Rahim, karena dia itu Malik Yaumiddin. Nah, ini harus jelas untuk kita. Kenapa kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Nah, ini perlu kita harus bahas ini supaya ketika kita sholat itu betul-betul terhayati itu ya. Nah, kalau usaha kita sudah seperti itu, angger rasaan can khusuk ini. Orang usaha kita sudah optimal ini. Kira-kira sholat kita diterima enggak oleh Allah? Usaha kita sudah optimal, tapi rarasaan mah asacan khusyuk gitu, asacan khusyuk pisan gitu. Diterima enggak sholat kita? Bu dijawab itu Bu. Nah terus dijawab, diterima tidak Bu? Terima. Dari mana jam? Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar kemampuannya. Orang itu sudah berusaha, sudah optimal kok. Hasilnya cuma itu yang bisa dia capai pada waktu itu gitu. Ya pasti diterima. Karena kita manusia tidak pernah menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu adalah Allah. Jadi rada regreg sakedik. Ulah ieu teh ulah tes. Ya, ini kayaknya lebih keras ini. Sekarang yang kedua, Bu. Untuk supaya ibadah kita itu punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikhlas. Lawannya riya tadi, karena kata Allah salat itu tidak diterima gara-gara allazinahum an salatihim sahun allazinahum yuraun. Jadi salat itu harus benar-benar ikhlas. Ari ikhlas naon hartosna Bu? Untuk kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan ikhlas, coba kita lihat Quran surat Al-An'am ayat 66. Di Quran surat Al-An'am ayat 66 itu Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan kepada kita tentang salah satu karunia yang Allah berikan pada kita lewat beberapa binatang ternak, yaitu air susu. Misalnya dari sapi, ya, yang ada susunya itu sapi, unta, kambing. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang karunia-karunia ini, susu ini, Allah kemudian menyebutnya dengan di dalam ayat 66 Al-An'am itu dengan labanan kholison. Laban itu susu, kholison itu kata benda dari akar katanya kholaso, ikhlas itu. Jadi susu yang ikhlas. Maksudnya naon itu susu ikhlas deh. Kenapa Allah menyebut susu ikhlas? Maksudnya apa ini? Susu murni maksudnya teh. Di mana Allah ingin meyakinkan kepada kita, kalau Bapak Ibu misalnya memerah susu sapi, lalu ingin diminum, nggak ada Bu. An-Nahl 66. Hari tadi saya bilangnya apa? Oh, Al-An'am. Punten Bu. An-Nahl 66. Kalau An-Nahl 66 gak ada, naon atunya? Ada, yakinlah itu tadi salah nyebut. An-Nahl. An-Nahl surat ke-16 ya. Ya, sudah Bu, udah ketemu? Ya, sudah. Saya lanjut ya. Jadi Allah ingin meyakinkan kepada kita, andai kata Bapak Ibu memerah susu sapi misalnya, ingin langsung meminumnya, langsung minum saja. Saya jamin kata Allah, kira-kira begitu dalam ayat ini, di dalam susu itu tidak tercampur sedikit pun min damin wa farsin, dalam ayat itu disebut demikian. Tidak ada darah dan kotoran dari binatang itu masuk ke dalam air susu itu. Jadi jangan ragu, minum saja. Moal ayah setitik pun darah dari binatang itu masuk ke dalam susu. Oh, jadi berarti yang dimaksud dengan ikhlas itu sesuatu yang murni, tidak bercampur dengan barang lain. Maka susu murni artinya susu, murni susu. Ya kan? Jadi kalau saya misalnya punya susu murni 1 gelas, ya mah lamun gitu, misalnya di depan saya ada susu murni 1 gelas. Lalu saya masukkan kopi samet. Samet tenon. Ya, seetik pisan lah gitu ya, sacuil. Pertanyaan saya, masihkah bisa dikatakan susu itu susu murni? Tidak. Sebutannya juga sudah menjadi susu kopi. Kopi susu mah kopi nu loba, susuna nu samet. Ya kira mangga kumaha ibu lah itu mah istilah susu kopi kumpus. Tapi yang pasti dia tidak murni lagi susu. Jadi yang namanya emas murni berarti murni emas. Jadi kalau sudah ada campuran perak, bukan emas murni lagi, Pak. Jadi emas murni itu emas 24 karat kan? Kalau 23 karat bukan emas murni. Maka sebutannya nanti ada swasa gitu ya. Ada campurannya logam lain. Ada enggak surat Al-Ikhlas Bu?
dalam Al-Quran? Ada. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena di situ menjelaskan tentang zat Allah yang murni, tidak tercampur dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap ada oleh manusia. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Murni saja Allah itu, tidak punya anak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang setara dengannya. Nah itu maka disebut surat Al-Ikhlas. Jadi kalau kita kembali pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah manusia diperintahkan kecuali beribadah dengan ikhlas. Berarti ibadah kita ini harus murni untuk siapa? Allah. Sesuai dengan janji kita yang mungkin kalau kita memilih doa iftitah ini. Kalau tidak ya ada di Al-Quran surat Al-An'am 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus lillahi rabbil alamin, harus murni lillahi rabbil alamin. Tidak boleh lillahi rabbil alamin jeung lil si eta. Anda kalau sudah aya jeung si eta, selain lillah itu ada jeung si eta, maka dia sudah tidak ikhlas, tidak murni. Tah rada ngahulang namanya. Rada ngahulang kalau lihat begini. Betapa memang baru kita sekarang paham kenapa Rasulullah mengatakan kebanyakan orang yang beribadah itu hasilnya cuma capek, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan. Artinya ibadahnya nggak diterima. Di mana bergugurannya? Di ini Pak. Di kekhusyuan, di keikhlasan. Bukan di syariat. Kalau syariat ada gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama. Apalagi dengan imam satu orang ya semua pasti sama. Sekarang gini Bu. Ada seorang datang ke Masjid Al-Murabi untuk salat zuhur. Dari rumah niat dia untuk salat zuhur 99% lillahi ta'ala. 1% ada dalam niat dia itu ingin dipuji ku calon mitoha. Karena kebetulan calon mitohanya memang rutin salat di masjid. Jadi dia takut teka absen. Pertanyaan saya, sholat orang ini ikhlas atau tidak? Sudah kita bisa jawab itu ya. Jadi betapa memang luar biasa perjuangan yang harus kita lakukan untuk bisa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Di kalangan orang-orang sufi, siapa tokoh sufi di antaranya yang Ibu kenal? Ya? Imam Al-Ghazali misalnya dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Di kalangan para sufi sampai begini mereka berkeyakinan. Kalau seorang beribadah kepada Allah, di samping mengharapkan ridha Allah, juga mengharapkan surga atau takut dengan neraka, maka ibadah ini tidak ikhlas. Tuh, nepi kaki itu orang-orang tasawuf itu. Ya. Jadi kalau seorang misalnya beribadah tuh ya Allah, lamun saya tuh sholat kebayang eta neraka, jadi takut karena neraka itu. Lalu mengharapkan dengan sholat itu juga mengharapkan surga, maka sholat itu sudah tidak ikhlas. Mereka menyebutnya ini sholat tingkatan orang-orang yang budak. Yang mereka itu bekerja untuk majikan karena mengharapkan upah, atau karena takut disiksa ku majikan kalau tidak kerja itu. Jadi bukan karena keikhlasan bekerjanya itu. Maka terkenal, Ibu pernah mendengar nama Robiah Al-Adawiyah? Nah ya, itu salah seorang tokoh sufi, wanita. Dia dalam doanya itu menyatakan begini, ya Allah,
jika saya beribadah ini karena mengharapkan surgamu, jauhkan surga dari saya. Jika saya beribadah ini karena takut dengan nerakamu, masukkan saja saya ke dalam neraka jahanam. Tapi jika saya beribadah ini hanya semata-mata mencari ridhamu karena cinta saya kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu di mana saya setepatnya Engkau tempatkan itu. Orang lain menepi kaki itu nyebutnya ibadah itu. Ini pendapat para ulama sufi. Ibu sudah sampai tingkat ini? Jadi kumaha? Kumaha nih kita termasuk yang ikhlas atau tidak? Ikhlas insya Allah, karena semua ulama-ulama fikih mazhab yang 4 tidak sependapat dengan para ulama sufi ini. Mereka berkeyakinan bahwa ibadah seseorang itu masuk ke dalam kategori ikhlas dan diterima oleh Allah. Walaupun misalnya di samping mencari ridha Allah itu mereka juga mengharapkan surga. Mereka juga takut dengan neraka. Kenapa? Wajar. Karena Allah menakut-nakuti kita dengan neraka. Malah menjadi tidak wajar Allah menakut-nakuti kita lalu kita tidak takut. Allah ngabibita geraku surga, orang tekabita, kan tidak wajar itu. Dan dalil-dalil mereka jauh lebih kuat kalau menurut saya. Karena mereka mengemukakan dalil-dalil para nabi, para rasul yang dalam doanya itu terkesan betul kalau mereka itu sangat mengharapkan surga dan takut dengan neraka. Termasuk nabi pertama Adam, ya. Dalam doanya ketika memakan buah khuldi itu apa? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh, kan jelas itu. Andai kata Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami ya Allah, maka kami akan termasuk orang yang merugi. Yang merugi itu nanti di akhirat masuk ke mana? Yasin, Adam dan Hawa, wajar. Jadi saya bukan mencari yang enteng-enteng, tapi saya yakin dalil ulama fikih jauh lebih kuat. Walaupun idealnya mungkin orang-orang sufi itu ya kalau bisa sampai ke tingkat itu gitu ya. Cuman ulama sufi maupun ulama fikih mazhab yang 4 sependapat bahwa ikhlas itu harus murni lillahi ta'ala, tidak boleh bercampur dengan urusan-urusan duniawi itu. Karena itu musuh ikhlas yang paling besar adalah riya. Saudaranya riya adalah sum'ah. Ibu pernah mendengar sum'ah? Kalau riya sering ya. Riya sebenarnya sum'ah itu sama dengan riya. Sama-sama pupujian. Cuman kalau riya dari kata ro'a artinya melihat. Jadi sengaja dia mempertontonkan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain ngarah dipuji ku batur. Kalau sum'ah karena dia yakin seseorang itu tidak melihat waktu dia berbuat, maka dia perlu menceritakan. Maksudnya apa menceritakan? Ya supaya dipuji itu ya. Nah itu sum'ah, dari kata sami'a mendengar. Dia sengaja menceritakan agar orang lain mendengar dan memuji dia itu. Aduh, tadi malam saya tahajud. Mana nikmat pisan Bu. Belum pernah rasanya saya tahajud sanikmat eta. Bayangkan ku Ibu, saya tahajud nepi ka 3 kali ganti sajadah. Kunaon bisa gitu? Nya eta ku nikmat-nikmatna unggal sujud ceurik saya teh. Baseuh sajadah teh, ganti deui ceurik baseuh. Nika 3 sajadah tuh. Riya bukan ini? Riya. Riya.
Bisa bukan, bisa bukan. Bisa tahadus bin nikmah di akhir surat Ad-Duha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Tahadus bin nikmah itu kita menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bagi-bagi kabatur. Itu bahkan diperintahkan. Tapi antara tahadus bin nikmah dengan ria, kade ipis pisan. Ya mah bisi ibu teu arapal, saya teh tukang tahajud. Nah itu maksud dari cerita itu. Itu kan ria. Bu, hati-hati dengan SMS. Naon teh? Tahajud call. Kirim kurang teh SMS, ayo tahajud. Apa maksud kita mengirim itu? Ingin ngajak orang lain ngarah tahajud, oh bagus eta mah, bagus. Ingin ngasih tahu pada orang lain yang saya teh geus hudang. Saya ya panggertolna tahajud mah, bari geus SMS dikirim mah sarewe mah teh. Teu tahajud acan. Nah itu udah ria itu. Ya. Jadi hati-hati betul itu ya. Saya ketika di Mekah sering mengingatkan ini karena di Mekah itu iblisnya kelihatannya gararede gitu ya. Aduh alhamdulillah kata seorang jemaah, saya berhasil mencium Hajar Aswad. Lalu ada orang bertanya, kumaha bisa hasil? Jol masa kitu lobana. Nyata saya hari dipikir-pikir mata ke hati itu ku akal deh. Ima pengalaman saya tadi begitu putaran ke-7 pas terakhir. Saya teh berdoa pada Allah, ya Allah saya ingin sekali mencium Hajar Aswad. Lalu saya pejamkan mata. Tiba-tiba saya merasa ada tangan yang memegang tangan saya. Tuturkeun ku saya teh. Begitu dia eureun, si tangan itu menarik saya. Saya buka mata, geus dihareupeun pisan Hajar Aswad teh. Saya kecup Hajar Aswad sampai sepuas-puasnya. Begitu mau keluar, saya pereumkeun deui panon. Datang deui si leungeun teh ngabing-bing deui, tuturkeun ku saya teh. Geus saya di luar saya teh. Nah, bisa kitu. Cek batur teh pan pada naranya. Nyaeta sage bingung. Buah meureun pedas teh jalma solehnya mata kitu teh. Eta maksudna mah. Tadi nama mahna teh hayangna batur anu ngomong kitu teh. Nya pantes lah dari dinya mah jalma soleh, tapi batur teu pok wae keheul manehna teh. Tentuna manehna nu pok buah meureun pedas teh jalma soleh mata kitu teh. Berbahaya ini, bisa hancur ibadah ini. Apalagi kalau dia tuh sebenarnya tidak mengalami itu semua. Mencium Hajar Aswad teu mah teh ngan ngawadul gitu. Nah, ini dalam ilmu fikih disebut sum'ah al-kizib. Sum'ah yang sum'ah nu bohong. Dua dosana teh, kahiji sum'ah, kadua ngawadul. Ngawadul eta tahajud nepi ka baseuh sajadah teh ngawadul itu teh sebenarnya padahal mah teh tahajud acan. Atau tahajud tapi nepi ka baseuh misalnya itu. Nah itu sum'ah al-kizib itu dua dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi yang mengikuti saya sejak berapa tahun yang lalu lah. Ada mungkin 3-4 tahun yang lalu. Mungkin akan terkesan saya terlalu ngotot Pak, terlalu ngotot mengkritisi program sodakoh gaya seorang ustadz. Ya. Yang dalam sodakohnya itu, dalam ajakan sodakohnya, ayo kita perbanyak sodakoh, barang siapa yang bersedekah,
maka Allah menjanjikan Allah akan menggantinya dengan 700 kali lipat. Tah ieu dalilna ayat Al-Qur'anna, tah ieu dalil hadisna. Sekarang orang bersedekah 1 juta mengikuti arahan dari Ustadz itu dengan harapan mudah-mudahan nanti juga Allah akan mengembalikan 700 juta. Paling tidak dikembalikan pokoknya leuwih loba lah tiduatan yang disedekahkan. Pertanyaan saya, di mana keikhlasan lillahi ta'alanya? Ada. Maka saya ingatkan pada waktu itu hati-hati ini, hati-hati. Bersedekah 1 juta dengan harapan nanti kok Allah dikembalikan lagi 700 juta. Jadi ikhlasnya di mana? Saya semakin kencang itu memperkenalkan, mewanti-wanti kita tentang hal ini. Terlebih setelah banyak korban yang ngadu kepada saya. Orang pertama yang mengadu kepada saya itu pasang suami istri. Dia punya anak 2. Yang besar umur 6 tahun, yang kecil umur 2 tahun. Pada masa waktu dia ngadu kepada saya. Ada 4 tahun yang lalu mungkin. Yang menjadi masalah itu anak yang umur 6 tahun itu sakit-sakitan terus. Dibawa ke dokter, bolak-balik rumah sakit, belum juga sembuh. Lalu kata teman suaminya, sok atuh tanya ke Ustad. Mumpung Ustadna aya di Bandung. Nah ini sudah mulai arahan yang ngawur itu. Jelma gering, titah nanya ke Ustad. Ari Ustad ngarti naon urusan penyakit. Saya ini sedang bolak-balik Bu, 2 bulan yang lalu, dari 2 bulan yang lalu bolak-balik masuk ke rumah sakit ke dokter itu. Karena menangani sesuatu yang sedang saya rasakan. Ke dokter saya. Saya nggak akan mencari kiai. Kalau saya mau nanya urusan agama ke kiai. Dulu waktu ngebangun masjid ini pasti dihadirkan arsitek Pak. Memang harusnya. Kata Al-Quran, fas'alu ahla zikri. Tanyalah orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Arsitek ketika sakit pergi ke dokter. Dokter ketika mau bangun rumah nyari arsitek. Ketika rumah dokter dan rumah arsitek itu WC-nya mangpet, apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus dihubungi? Panggil tukang sedot WC. WC mangpet, jangan tanya ke dokter. Apalagi nanya ke kiai, naon ta doa ke WC mangpet. Jangan. Kata Al-Quran, bertanyalah pada yang punya ilmunya, yang ahlinya. Jadi begitu ditanya, langsung dijawab oleh sang ustad itu, sodako, cager gara budak. Nanti katanya sodakohnya bisa lewat saya. Karena dia mengatakan nanti bisa lewat saya, maka ibu anak ini merasa perlu bertanya, dasieun leutik teuing. Berapa ya kira-kira ustad ya? Langsung keluar dari mulut ustad itu, 200 juta. Uluh, besar ustad. Ya sekarang ibu sudah bawa anak ini ke rumah sakit, ke dokter sudah berapa bolak-balikan. Kan belum sembuh juga, bakal habis uang sekian. Akhirnya si ibu ini nekat Pak. Memang mungkin ada bocoran kalau ayah si ibu anak ini pengusaha di Bandung kaya. Lalu si ibunya ini dia kemudian mencuri sertifikat di perusahaan ayahnya, digadaikan ke bank. Karena pihak bank itu kenal dengan ayahnya, kenal juga dengan dia. Karena perusahaannya memang menyimpan uang di bank itu. Maka dengan cepat keluar cair itu, pinjaman 200 juta itu. Serahkan, mangga Ustadz. Setelah seminggu penyerahan uang itu, anak makin ngedrop. Ya pasti karena sudah nggak dibawa ke dokter Pak.
udah yakin bakal sembuh. Begitu ngedrop, lari lagi menemui sang ustad. Ustad, budak teh ngadon ngedrop. Apa jawab sang ustad? Berarti kurang sodakohna. Lah kedah sabaraha ustad? Keluar lagi angka 1,2 miliar. Jadi ibu sudah mengeluarkan 200, tinggal 1 miliar lagi. Nangislah si ibu anak ini di depan ustad itu. Ustad, asal ustad tahu 200 juta yang saya serahkan minggu kemarin, itu bukan uang saya ustad. Uang yang saya pinjam dari bank, hasil menggadaikan sertifikat yang saya ambil tanpa sepengetahuan ayah saya. Lalu saya mau cari 1 miliar lagi dari mana? Ya enggak tahu, kata ustadz itu. Ibu bertanya, saya menjawab. Akhirnya si ibu anak ini mengaku kepada ayahnya, minta maaf, menangis. Ayahnya pun marah. Percuma kamu saya sekolahkan jadi sarjana, kemana otak kamu? Budak kering hayo nanya ke ustadz terus mengeluarkan dana sebesar itu. Bawa ke rumah sakit, kata ayahnya. Nanti saya bantu biayanya. Bawa lagi ke rumah sakit ke dokter. Giliran dokter yang memarahi ibu anak ini. Ibu kemana aja selama ini? Anak sudah begini baru dibawa lagi ke rumah sakit. Langsung dicoba ditangani, gak tertolong, meninggal dunia. Ibu anak ini dengan suaminya 3 kali ke rumah saya. Pertama dengan suaminya, yang kedua ketiga diantar oleh saudaranya. Untuk urusan ini. Nah sejak itulah saya mulai khawatir, jangan-jangan ini bukan satu korban yang sudah korban, ini satu korban ini. Begitu saya sampaikan di beberapa ceramah di khutbah Jumat, makin banyak yang ngadu. Saya juga pernah Pak. Ada di Pusdai itu habis Jumat, saya seorang pengusaha muda, kelilit utang 90 juta. Katanya. Pusing saya, maka saya konsultasi sama ustadz itu. Kata ustadz itu, sodakoh. Sodakoh kumaha ustad, pan saya teh boga hutang 80 juta can kabayar. Nya ayeuna cenah nginjem deui 10 juta misalnya ke orang lain, tapi jangan dibayarkan, sodakohkeun. Nanti akan dikembalikan oleh Allah. Maka saya pinjam lagi Pak, sodakohkeun. Alhamdulillah nepi ka ayeuna hutang teh jadi 100. Jadi begini gedean. Ini banyak. Sekarang kalau ibu ikuti dalam berita, ustadz ini sudah dilaporkan ke polisi di berbagai daerah oleh mereka yang merasa tertipu, ada yang miliaran dan sebagainya. Sayang ya, sayang termasuk saya menyayangkan kenapa Majelis Ulama tidak cepat melangkah gitu. Saya pernah menyampaikan ceramah di Majelis Ulama dan saya sampaikan masalah ini dan saya minta Majelis Ulama segera memanggil sang ustadz dan memberi arahan. Gitu. Majelis Ulama pada waktu itu ya yang hadir ya dalam Semiloka, pada waktu itu acara Semiloka saya diundang. Setuju, ya memang harus kita berikan pengarahan ya. Ini keliru sekali gitu. Di mana letak keikhlasannya? Para ulama sampai berpendapat begini Bu. Nazar tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan dunia. Misalnya begini. Saya bernazar Allah, andai kata anak saya lulus diterima di Fakultas Teknik Industri ITB, karena itu keinginan si anak, saya bernazar Allah akan bersedekah untuk anak yatim 200 juta. Lamun budak diterima di Teknik Industri ITB. Saya siap untuk bersedekah 200 juta rupiah. Lamun budak diterima di Teknik Industri ITB. Allah, lamun itu menyemual itu Allah. 200 juta gede atuh. Makanya kalau Allah ingin saya bersedekah 200 juta, budak tarima heula di ITB. Itu naon jeung Allah jadi dagang kieu.
Andai kata suami saya berhasil naik jabatan, ini sedang promosi jabatan bulan Desember ini, andai kata berhasil, saya berniat bernazar akan saum sebulan penuh di bulan Ramadan mendatang. Nah, ieu mah beuki lieur deui mah. Bulan Ramadan mah saum Ramadan mah wajib teu kudu dinazarkeun ge. Saya akan saum di bulan Januari selama 1 bulan penuh. Lamun salaki berhasil naik jabatan, lamun teu moal atuh. Allah dah, ya makanya kalau Allah ingin saya saum Ramadan sebulan lamanya, sok atuh salaki naik heula jabatanana. Jadi ciga dagang jeung Allah teh kan itu. Tidak boleh kita berdagang dengan Allah, boleh. Caranya dengan menjual dunia untuk membeli akhirat. Lihat At-Taubah 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bukan menjual akhirat untuk kepentingan dunia, dibalik jadinya. Bapak Ibu, supaya tidak terlalu ngahulang, coba baca Quran surat Al-Insan. Mulai dari ayat 5 sampai ayat 10. Ini cerita tentang Al-Abrar, Innal Abrara. Al-Abrar itu orang-orang yang berbuat kebaikan sehingga mereka akhirnya masuk surga. Nah, di ayat 8-nya, kenapa mereka masuk surga? Coba lihat Bu, perhatikan betul ini ayat ini ya. Kenapa mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antaranya karena mereka sering bersedekah, memberi makan sesuatu yang mereka cintai. Jadi makanan atau uang yang mereka cintai, mereka sedekahkan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan, pada orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan perang. Yang kemungkinan karena mereka jadi tawanan, enggak punya makanan sehingga mereka sedekah. Lalu lihat di ayat 9-nya. Innama nut'imukum liwajhillah. Ini yang membuat kenapa amal ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami memberi makan bersedekah ini hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak butuhkan. Ini ikhlas namanya. Jadi betul-betul beribadah itu semata-mata mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan sama sekali balasan di dunia. Jelas itu ya Bu ya? Jadi pertanyaannya nanti mungkin kalau begitu nazar yang benar yang bagaimana? Bukankah nazar itu sesuatu yang baik? Di Quran surat Al-Insan ini juga Al-Abrar itu masuk surga gara-gara yufuna bin nazri. Mereka penuhi nazarnya. Nazar apa yang benar dan baik yang diterima oleh Allah? Nazar untuk kita melakukan ibadah semata-mata mencari ridha Allah. Misalnya gini, ting kunaon ari saya bet hoream-hoream teuing kana tahajud. Sudah diniatkan bangun, sudah bangun sare deui. Sekarang mah gini ajalah. Saya bernazar, Allah, mulai nanti malam selama 1 bulan saya akan tahajud setiap malam. Maka tahajud yang tadinya sunnah menjadi wajib karena saya sudah bernazar pada Allah. Ini yang Allah sukai. Kita mewajibkan sesuatu yang Allah sunnahkan demi ingin kita beribadah. Ya Allah, saya temani hese pisan untuk mau jadi dermawan gitu kan, menolong orang lain. Sekarang saya bernazar Allah, besok saya akan bersedekah sebanyak 200.000 untuk fakir miskin. Saya bernazar Allah. Nah itu yang Allah sukai.
Nggak ada embel-embel kepentingan dunia, semata-mata ingin beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nazar yang baik dan benar. Sudah 3 tiket yang sudah kita miliki, insya Allah kalau kita miliki ketiga tiket ini, kapanpun kita meninggal dunia, insya Allah kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.